Menurut saya tetap kebutuhan akan properti khususnya anak-anak muda dari Gen Z, kemudian juga milenial ini sangat tinggi. Jadi daripada nyewa, lebih baik mindsetnya punya properti. Udah sumringah tapi nggak dapat info lengkap properti baru pas mau beli rumah. Pas pembayaran harganya nggak transparan. Nggak perlu worry. Temukan rumah baru impianmu di Rumah 123 Official Developer. Selain bisa menemukan beragam properti baru terverifikasi, kamu bisa dapetin akses eksklusif pilih unit dan jaminan harga terbaik langsung dari developer. Cari yang ada icon official developernya, biar aman dan nyaman di hati. Hai Property People, ketemu lagi sama gue Ruby Herman di program Kata Ruby. Di program Kata Ruby ini gue bakal menjawab pertanyaan dan keresahan dari Property People yang terkait sama urusan properti. Jangan khawatir, gue bakal jawabin pertanyaan kalian satu-satu pakai bahasa yang gampang dimengerti kok. Oh iya, sebelum kita lanjut, subscribe dulu nih channel YouTube Rumah 123 buat dapetin informasi seputar properti dan konten menarik lainnya. Oke, kita masuk ke pertanyaan pertama nih. @od_sukaedi. Kalau kita ngelihat trennya sekarang ini, milenial lebih baik bangun rumah dari awal atau beli rumah yang udah jadi nih. Ya, baik. Gini loh, banyak orang yang suka kan ngebangun rumah ya dari awal, dia tahu detailnya, spek apa yang digunakan, besinya ukuran berapa, kemudian semennya merek apa ya. Nah, balik lagi, tergantung. Ada orang-orang yang suka detail dan pengen tahu dari fondasinya sampai paling atasnya. Nah, itu nggak salah sih, karena memang ada orang-orang yang memang passionnya di situ dan juga dia cari tahu sedetail mungkin dan ada kepuasan tersendiri. Menurut gue nggak ada yang salah tentang itu. Dan kita bisa tahu dan pilih tukangnya siapa yang mengerjakan atau kontraktornya siapa yang mengerjakan. Terus kemudian kita bisa pilih ya tadi spek-spek bangunan yang digunakan. Mungkin teman-teman bisa ke department store yang khusus yang alat bangunan ya, bahan bangunan ya, bisa dipilih, bisa cari-cari tahu. Itu nggak ada salahnya ya. Itu ada seninya ya, daripada teman-teman beli rumah yang udah jadi. Karena itu udah jadi kan, ya udah terima apa adanya yang udah jadi tersebut. Tapi kalau ada orang yang suka tadi beli tanah dulu nih pelan-pelan ya kan, kemudian juga pelan-pelan disiapin untuk rancangannya, jadi nggak ada salahnya. Banyak kok ya teman-teman yang di luar sana di-share di media sosialnya baik cara untuk membangun rumah dari awal. Nah, kalau dilihat dari kelebihan dan kerugiannya ya, kalau memang teman-teman punya basic situ dan juga enjoy, silakan bangun rumah dari awal. Memang butuh waktu, butuh proses ya, tapi memang pembelian tanahnya biasanya sulit untuk menggunakan kredit gitu kan ya. Beli tanahnya cash, kemudian juga kalau beli barang bangunannya juga ya harus kredit. Kalau mau ngutang pakai kartu kredit paling ya. Nah, kalau bedanya dengan beli rumah yang sudah jadi, kita bisa menggunakan dengan pembeliannya KPR. Jadi modalnya minim, yang penting teman-teman track recordnya secara bankable-nya bagus, ya. Kemudian juga bisa menggunakan DP yang minim, bahkan ada yang DP-nya dibayarin, DP-nya disubsidi. Kemudian juga teman-teman kayak biaya BPHTB, biaya AJB, biaya KPR, itu juga ada yang disubsidi oleh developer. Jadi teman-teman tinggal mulai bayar cicilannya aja ya, bisa sampai dengan 15 tahun, 20 tahun atau 25 tahun. Teman-teman bisa dicek di rumah123.com tuh ada tuh program untuk pemilihan KPR. Nah, kalau tadi mau bangun rumah dari awal ya harus siapin modalnya nih. Pelan-pelan sih, beli tanahnya dulu gitu kan. Pelan-pelan nih bayar tanahnya dulu ya. Mungkin kalau bangun dari awal ya butuh waktu mungkin bisa setahun atau 2 tahun tergantung teman-teman ngumpulin uangnya. Tapi balik lagi, pilihan tergantung teman-teman semua. Buat property people yang pengen bangun rumah, ya silakan ya. Property people juga bisa lihat siapa yang jual tanahnya di Rumah 123 juga ada, atau juga lihat kalau yang mau beli rumah udah jadi bisa juga dicek di rumah123.com juga. Oke, semoga bermanfaat ya Odi ya. Yang pasti
Jangan lupa pokoknya beli properti. For people yang mau cari rumah baru anti zonk, nah ini nih nggak perlu khawatir, cari aja di rumah123.com yang ada icon official developernya. Kalian bisa temukan beragam pilihan properti baru dari developer yang terverifikasi. Ingat loh, terverifikasi. Jadi nyari properti baru di Rumah123 official developer yang resmi, bikin nyaman di hati. Oke, pertanyaan berikutnya nih. Very dahsyat. Tahun 2023 ini properti clocknya di jam berapa ya Pak Ruby? Apakah saatnya buy atau sell karena 2024 tahun politik Indonesia? Oke, baik, terima kasih ya, very dahsyat ya. Bicara soal properti clock, ini tergantung dari daerahnya. Kita nggak bisa menentukan gitu kan ya, karena kenapa? Beberapa daerah yang lagi berkembang itu lagi banyak diminati. Kita lihat nih, banyak sekali developer-developer yang launching produk di tahun 2023 ini dan banyak yang sold out. Kalau nggak percaya, cek aja deh. Di rumah123.com juga ada info-infonya, artikel-artikelnya. Teman-teman atau property world bisa lihat, very dahsyat juga bisa lihat. Jadi, property clock itu ya bicara kalau misalnya di mana penjualannya lagi dahsyat, itu bicara lagi bangkit, ya kan? Atau bicara ini lagi menuju ke atas, ya 9 menuju ke 12 gitu kan ya. Nah, tapi ada juga daerah-daerah tertentu yang udah mentok nih, perkembangannya udah mentok. Saya nggak mau sebutin di mana, tapi silakan very dahsyat cari sendiri. Di mana perkembangannya udah mentok, nggak ada lagi pembangunan yang ada di sana, semuanya udah jadi, udah berkembang, ya. Jadi kalau di sana, lokasi di sana mungkin properti clock-nya dari 12 menuju ke 3 ya, atau lagi turun. Nah, bicara juga kalau misalnya tahun politik gimana? Menurut saya tetap kebutuhan akan properti khususnya anak-anak muda dari Gen Z, kemudian juga milenial ini sangat tinggi. Ya, balik lagi sama kebutuhan tadi. Banyak anak-anak muda yang sadar tentang pentingnya properti. Jadi daripada nyewa, lebih baik mindsetnya punya properti. Nah, so teman-teman, pilihan di tangan Anda, mau pilih nyewa terus atau memutuskan untuk beli properti. Karena saya baru dapat artikel bahwa di tahun 2023 ini ada kurang lebih 130.000 anak-anak muda yang beli properti. Wah, jadi bagus banget. Semangat dan juga terima kasih buat teman-teman yang telah memutuskan untuk membeli properti, karena itulah pilihan Anda dan semoga bermanfaat. Oke, buat property people yang pengen nyari apartemen, rumah, tanah, atau yang lainnya, kalian bisa cek di websitenya rumah123.com. Di situ kamu bisa temukan semua jenis properti plus simulasi KPR-nya. Coba cek sekarang juga di rumah123.com/cari KPR. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Stefan Manihuruk. Nah, ketika mengajukan KPR untuk pembelian properti tanah atau rumah dengan tujuan investasi, apakah akan berbeda suku bunga yang dikenakan dengan yang tujuannya digunakan untuk sendiri? Oke. Selanjutnya, bila di awal kita ajukan KPR properti untuk digunakan untuk sendiri, namun di tengah perjalanan ternyata properti itu lalu kita gunakan untuk usaha atau bisnis atau investasi, apakah akan menimbulkan masalah? Oke, baik. Thank you ya buat Stephen yang telah mengajukan pertanyaan ini. Sebenarnya gini loh, saya mau bahas kalau untuk pembelian properti tanah itu nggak semua bank mau kredit. Kalaupun ada yang mau, jangka waktunya juga dikit. Ya mungkin 3 tahun, maksimal 5 tahun ya. Nah, kalau bicara soal tanah, biasanya juga bunganya cenderung lebih tinggi. Ya. Dan tadi nggak semua bank mau ya. Kalau rumah tujuan investasinya beda-beda. Namanya rumah tujuannya kan tempat tinggal, ya kan? Otomatis kalau misalnya untuk rumah ya sama aja nih untuk suku bunganya. Yang membedakan adalah mungkin tahun pertama atau tahun kelima atau tahun keenam, itu yang mungkin berbeda. Dalam pemilihan bunga ya, biasanya mungkin ada promo di 1 sampai 3 tahun di awal. Dan kita tahu bahwa setiap bank kan ada fixed rate atau juga floating rate. Nah, jadi perbedaannya di situ. Ya, dan kalau teman-teman atau property people lihat juga beberapa bank menawarkan promo-promo yang berbeda. Ada yang ngasih 1 tahun pertama dikasih bunganya rendah banget ya, sehingga kita mudah nih untuk cicilannya murah gitu kan, terjangkau banget gitu. Tapi ingat di tahun kedua dia mulai stepping up, meningkat ya. Kadang karena ini murah banget, dia step up-nya lumayan karena gini loh. Basically SBI atau suku bunga ya
BI rate-nya kan 5,75. Artinya harusnya untuk KPR yang wajarnya itu selalu di atas antara 4 sampai 5 poin. Jadi bisa sekitar 9 sampai 10%. Kalau bank pertama kali menawarkan ya di awal, kasih bunganya cuma 3% gitu kan. Artinya dia harus ada sisi yang nombok nih. BI rate aja 5,75, itu kan di bawah BI rate. Nah, jadi pelan-pelan akan mengalami kenaikan sampai dengan titik kurang lebih sampai dengan 10 sampai 11% gitu loh. Jadi itu yang membedakannya, Steven. Ya, suku bunganya itu yang membedakan. Nah, balik lagi, kalau belinya rumah sama ruko, ya, itu juga biasanya memang ada perbedaan karena peruntukannya adalah komersil. Biasanya kalau komersil memang ada perbedaan dibandingkan rumah. Nah, kemudian juga kita harus cek juga yang membuat beda juga adalah down payment, ya, antara karyawan atau pekerja dibandingkan wira swasta itu dibedakan untuk DP-nya. Kalau beli rumah, biasanya kalau karyawan DP-nya bisa 5%. Kalau untuk pengusaha atau wirausaha DP-nya lebih tinggi karena bank menganalisa resiko seorang wira swasta itu lebih tinggi. Maka itu bank memutuskan untuk meminta DP-nya lebih tinggi untuk wira swasta. Itu loh yang dibedakan. Nah, kemudian juga kalau misalnya tadi pertanyaannya, kalau kita ngajuin KPR properti digunakan untuk sendiri, namun tengah jalan nih properti itu digunakan untuk usaha atau bisnis. Nah, balik lagi itu tergantung dari developer mengizinkan nggak area rumahnya dipakai untuk bisnis. Kalau bisnisnya di dalam rumah, misalnya sekarang kan banyak yang melakukan bisnis online, ya, tidak langsung dagang jualan di rumah, dalam nggak kelihatan gitu, di bisnisnya di dalam rumah itu mungkin nggak masalah. Tapi kalau misalnya dagang, buka toko gitu di rumah terus, biasanya developer tersebut akan menegur, mohon maaf, di sini perumahannya nggak bisa buat dagang, ya, dan itu bisa menimbulkan masalah, ya, ada teguran. Tapi kalau bicara soal KPR-nya bunganya berubah atau enggak, berubahnya karena kebijakan tadi, ya, ada di masa yang lagi fix atau kalau ketika lagi floating itu bunganya yang berubah. Jadi harus tahu pemahamannya. Oke, semoga bermanfaat, dan kalau masih ada pertanyaan boleh komen aja di YouTube channel Rumah 123. Oke, buat kalian yang ngerasa berat dengan cicilan yang sekarang, pengen lebih hemat dengan mencari bunga yang lebih ringan, kalian bisa ngajuin takeover KPR di Rumah 123. Langsung aja klik linknya di kolom deskripsi, pindah KPR sekarang, cicilannya enteng kemudian. Oke, Property People, terima kasih banget ya udah nonton episode ini. Semoga jawabannya memuaskan. Dapetin juga informasi lengkap tentang properti dengan subscribe channel YouTube-nya Rumah 123 sekarang juga. Jangan lupa like dan share video ini ke teman atau kerabat lo yang masih bingung soal properti ya. Jual beli properti sampai urus KPR, Rumah 123 selalu ada buat kamu. Gua Ruby Herman, sampai jumpa di program Kata Ruby berikutnya. Bye-bye. Udah sumringah tapi nggak dapat info lengkap properti baru pas mau beli rumah. Pas pembayaran harganya nggak transparan. Nggak perlu worry. Temukan rumah baru impianmu di Rumah 123 Official Developer. Selain bisa menemukan beragam properti baru terverifikasi, kamu bisa dapetin akses eksklusif pilih unit dan jaminan harga terbaik langsung dari developer. Cari yang ada icon official developernya, biar aman dan nyaman di hati. Wow.